Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama dan seluruh pemirsa Ibaran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur atas segala nikmat-Nya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan mudah-mudahan menjadikan kita semakin taat, semakin beriman, dan semakin menguatkan diri untuk terus bertakwa dan beriman, sehingga kita tidak mudah goyahkan oleh orang senantiasa tidak suka dengan kebangkitan Islam ini. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa di Ibaran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang lalu kita telah membahas bagaimana Jamil setelah mendengarkan respon atau turunnya surat Al-Lahab ini, dan dengan kemarahannya dia pun mencari dan bertemu dengan Abu Bakar. Kemudian dia bertanya kepada Abu Bakar, di mana temanmu itu? Sungguh pertanyaan ini menunjukkan Ummu Jamil ini marah. Abu Bakar memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulnya dari gangguan perempuan ini, lantas bertanya dengan tenang, apa yang engkau inginkan darinya atau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ummu Jamil menjawab, saya mendengar bahwa dia telah mencaci maki saya. Demi Allah, sekiranya aku melihatnya, niscaya akan saya lempar dengan batu-batu ini. Insyaallah ini sesuatu yang menggambarkan kepada kita bahwasanya sekelas Rasulullah itu mendapatkan gangguan, bahkan seperti yang dilakukan oleh Ummu Jamil ini ketika saat menyampaikan risalah Islam kepada kaum Quraisy ketika masa itu sungguh gangguan, ujian itu sudah menjadi sesuatu hal yang biasa dalam dakwah. Sama halnya dengan kita, ketika kita menyampaikan risalah Islam, tentu cacian, makian, atau apalah yang sejenisnya sebagaimana yang dialami Rasulullah itu tidak menutup kemungkinan bisa lebih parah atau bahkan melebihi dari itu, atau bahkan nyawa taruhannya. Namun percayalah bahwasanya ketika kita menyampaikan risalah Islam, kebaikan yang kemudian telah dititahkan oleh Rasulullah, tentu insya Allah balasannya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang yang kemudian menyampaikan ilmu atau menyampaikan sebagian dari risalah yang disampaikan oleh Rasulullah, tentu kita harus memiliki kekuatan sosok yang kemudian menjadikan diri ini menjadi uswah dan sebagainya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar ucapan Ummu Jamil ini, maka Abu Bakar hanya menjawab, sesungguhnya dia bukanlah seorang penyair. Karena kenapa? Ini Ummu Jamil mengatakan dia itu adalah seorang penyair. Jadi Ummu Jamil menganggap bahwasanya firman Allah itu adalah syair-syair yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Padahal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah kalamullah yang kemudian menjadi bagi kita, agar kita sebagai umat sesama muslim tidak boleh mengadu domba atau tidak boleh menentang ajaran Islam, apalagi menolaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terus dalam ketaatan
di jalan Allah dan Rasul. Insyaallah di sini akan kita bahas bagaimana selanjutnya ilmu jamil ini yang kemudian penderitaannya terus akan menjadi ibrah bagi kita semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.